Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimunal hadirun inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu riha tajri bihamrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat cuaca di luar, kita bersyukur kepada Allah. Sang surya terbit memancarkan sinarnya sehingga alam ini terang benderang. Dan begitu pula lah hendaknya hati kita disinari oleh Allah dengan nurnya. Itu tidak bisa didapatkan begitu saja. Itu kita dapatkan dengan beramal yang baik. Kemudian amal itu amal saleh. Dan amal saleh itu membuahkan adab dan akhlak. Adab dan akhlak yang baik akan menjauhkan orang dari kecurangan, dari culas, dari ketidakjujuran. Ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara,
jaleh sagalo puncak gunung kanai cahayo matahari. Awan bararak duo-duo basere kabui nan sabondong. Kabui naik gunung lah tinggal manangi laku kepanasan. Suatu saat seperti itu jiwa kita akan menangis kalau dia kosong dari nur Allah. Orang yang seperti itu kembali ke jalan Allah disebut su'ul khatimah. Dan kalau su'ul khatimah kematian, maka sampai nanti hari berbangkit orang itu akan mengalami masalah yang buruk. Karena su'ul khatimah itu orang didatangi oleh malaikat dengan bentuk dan rupa yang buruk dan mengambil roh secara kasar. Itu bukan kata manusia tapi firman Allah. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh secara lemah lembut. Kaum muslimin, orang yang curang, orang yang culas, orang yang tidak jujur. Kalau pedagang tidak jujur, dia akan mengurangi timbangan dan takaran. Kalau orang yang mengurus pemilu tidak jujur, maka terjadi penggelembungan suara dan melakukan kecurangan kepada pasangan-pasangan yang lain. Supaya dicatat dalam hati kita yang mengaku beriman. Dan di dalam pembukaan khutbah tadi saya membacakan Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini sebagai yang diciptakan oleh Allah yang paling baik adalah manusia. Baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Sehingga manusia itu ketika lahir ke dunia ini, maka Allah menyebut di dalam hadis kursi manusia itu fitrah, suci. Siapa yang mengotori dirinya adalah dia sendiri. Dengan apa? Dengan nafsu yang tidak terkendali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk membersihkan hati agar selalu disinari oleh Allah dengan nurnya, maka manusia yang takwim tadi diutus untuk memberikan pelajaran kepadanya seorang nabi dari manusia juga, bukan dari malaikat. Andaikan nabi diutus oleh Allah dari bangsa malaikat, kita akan bisa komplain nanti di akhirat. Kenapa engkau tidak patuh seperti nabimu? Ya Allah, nabi kami malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya keinginan. Malaikat tidak punya apa-apa karena dia tidak menginginkan apa-apa. Allah sudah tahu bahwa manusia akan seperti itu, maka diutuslah nabi. Nabi itu adalah manusia. Nabi kaum muslimin pakai nafsu. Nabi ada syahwat. Nabi ada hawa. Para jemaah, dari ayat yang saya bacakan tadi, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah karena ada nafsunya. Apa katanya? Fahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Berilah saya kekuasaan, kerajaan selama menjadi raja ini Allah sampai hari kiamat nanti yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja lain. Sampai sekarang doa Nabi Sulaiman itu diberlakukan oleh Allah. Tidak ada raja yang sekaya beliau. Tidak ada nabi yang sekaya beliau. Tidak ada manusia orang kaya manapun di dunia sampai sekarang yang sekaya Nabi Sulaiman. Tapi apakah kekuasaan dan kekayaan itu membuat beliau menabrak demokrasi? Tidak. Sedangkan semut bapak-bapak ketika tentaranya akan berbaris
melatih diri. Saat itu tentara ini sudah hampir tiba di sarang semut. Maka Raja Semut keluar memberikan peringatan kepada anak buahnya. Apa kata Raja Semut? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai teman-temanku semut semua. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Sulaiman akan lalu ke sarang kita ini. Sepatunya sepatu besi. Kita kecil, maka kita akan terinjak oleh sepatunya. Karena mereka tidak akan menyadari makhluk yang besar itu tidak akan menyadari ada makhluk yang kecil. Lebih baik kita menghindar. Kaum muslimin, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa segala makhluk. Para jemaah mendengar sindiran semut itu, apakah Nabi Sulaiman menyiram semut yang kecil tadi dengan minyak tanah atau dibakar dengan kayu bakar yang bersih? Tidak. Tapi Nabi Sulaiman berkata dengan kata-kata yang patut kita tiru sampai sekarang. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Ya Allah, berilah saya kesempatan mensyukuri nikmat Engkau. Di antara nikmat Engkau hari ini, ya Allah, saya mengerti bahasa semut. Semut ini, ya Allah, penyubur tanah. Kalau kami injak sarangnya, mereka akan teraniaya, maka tanah tidak akan subur. Apakah semut tadi yang tetap diinjak atau tentaranya yang diingatkan? Kaum muslimin, kita simaklah cerita ini di dalam surat An-Namlu. Bahwa raja yang bersih hatinya, raja yang melindungi seluruh makhluknya, walaupun semut, yang disuruh berhenti berbaris adalah tentaranya. Wahai pasukanku, sampai di sini saja kita. Sebentar ini saya sudah disindir oleh semut. Maka kalau kita injak semut ini, kita juga menganiaya makhluk lain. Seluruh makhluk lain diciptakan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan. Maka Nabi Sulaiman yang menarik tentaranya untuk tidak berbaris melalui sarang semut itu. Kaum muslimin, kalau ada di antara jamaah Jumat ini sampai nanti menjadi raja, baik raja kota, baik raja kabupaten, baik raja provinsi, baik raja negara ini, bertindaklah jadi raja seperti Nabi Sulaiman. Kenapa? Orang yang takwim tadi bisa jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya kalau menabrak segala aturan yang telah ada. Adakah ayatnya? Ada. Summa radadnahu asfala safilin. Orang yang takwim tadi kalau tidak diatur dirinya dengan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi, yaitunya kitab suci Al-Quran dan Sunnah, maka takwim tadi akan parah, jatuh menjadi derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu aspal? Apa itu aspal? Pelapis jalan. Di mana letaknya? Di bawah sepatu, di bawah sendal, di bawah roda mobil, dan di bawah ronda motor. Jadi manusia takwim yang nafsunya tidak terkendali melakukan suatu perbuatan, kalau dia menjadi raja, mengelabui seluruh rakyatnya, mencurangi segala rakyatnya, dia akan jatuh kepada derajat asfala safilin. Kaum muslimin, kalau rajo lah jatuh tu samo jo kayu rabah. Apabila kayu lah rabah, baralah bana kagadangnya, batanglah daun karege, usah diaruk ke bapucuk, antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang lale, jo koncek-koncek ke batonggo, urang mencibi baku liliang, tangguanglah doso salamo.
Dan ini akan terjadi kepada seluruh raja yang zalim. Kenapa begitu? Yang berkuasa itu Allah yang mutlak. Manusia hanya diberi kekuasaan temporer. Maka pandai-pandailah sedang berkuasa. Jangan menabrak demokrasi. Jangan melakukan kecurangan. Jangan menzalimi rakyat banyak. Karena di atas langit ada langit yang mempunyai langit dan bumi ini bukan raja, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang terhormat, derajat kita yang takwim tidak jatuh kepada derajat asfala safilin dengan mematuhi wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi. Sebab wahyu Allah itu dalam pembukaan khutbah yang saya baca tadi, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Tapi kalau kita memperturutkan nafsu, kita akan dikeluarkan oleh iblis dari alam yang terang kepada alam yang gelap. Orang yang akhir hidupnya di alam yang gelap pasti su'ul khatimah, dan su'ul khatimah itu sangat menyakitkan. Dikubur, diazab, di mahsyar nanti berenang di peluh keringat dari darah sampai hilang kepalanya. Kemudian tidak ada perlindungan Allah di hari kiamat. Meniti sirat, begitu dia berjalan di titisan itu, dia akan jatuh ke dalam neraka. Inilah nasib orang yang curang. Inilah nasib orang yang culas. Inilah nasib orang yang zalim. Mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Wahai manusia, tiadalah kehidupan kamu di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kampung akhirat lebih baik bagimu jika kamu mau memikirkannya. Kaum muslimin, semua yang kita miliki di dunia ini akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di sisi kita akan lenyap semuanya. Kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan akan berakhir. Andaikan kita baik-baik saja, kita akan tetap dipensiunkan orang dari umur yang kita miliki. Begitulah dunia ini. Untuk itu jangan terpedaya dengan dunia, tetaplah taat kepada Allah. Semoga kita kembali ke hadirat Allah nanti dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Adakah panggilan penuh kasih sayang itu dari Allah kepada manusia yang teratur mengatur nafsunya? Ada. Silakan lihat nanti dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku.
orang yang beriman, orang yang percaya akan mati, pasti rindu dengan panggilan yang seperti itu dari Khaliknya yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu berlindung agar kita jangan disesatkan oleh iblis dengan dunia yang fana ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.